Stres itu merupakan respon tubuh kita terhadap situasi yang menekan. Di individu yang sedang stres biasanya lebih sensitif dan reaktif. Justru kalau nggak haha hihi ini yang perlu dipertanyakan, gimana cara nyalurin stresnya gitu. Kalau kita nggak punya uang, stres ngapain? Ya udah berdoa. Hai aja ya. Gitu. Hai aja ya, yang gratis. Yang gratis. Hai Macungers, kita ketemu lagi di podcast Macung Talk. Hari ini kembali di Mental Health Series. Kita akan bahas suatu fenomena, suatu istilah yang akhir-akhir ini marak, burnout, stress and burnout. Sebenarnya apa sih stress dan apa itu hubungannya sama burnout? Apakah itu berkorelasi satu dengan yang lain? Nah, hari ini kita akan ditemani kembali oleh Ibu Stephanie Devina. Kok ibu ya, kemarin kakak. Sekarang ibu. Kakak Stephanie Devina, beliau adalah psikolog gitu ya, yang ada di Universitas Macung, tepatnya di kemahasiswaan alumni pusat karir ya, di staf pusat karir. Hai Kak Fani, gimana kabarnya? Hai Kak Nina, baik. Ini nggak stres kan? Oh enggak, masih pagi soalnya. Oh masih pagi. Kok tahu kalau hari ini pagi? Oke, Kak Fani, ini sekarang kita mau ngomongin tentang stres dan burnout. Begitu. Apa sih? Sekarang kan anak-anak suka ngomong ya, aduh burnout dikit-dikit burnout. Burnout itu apa sih? Terbakar? Enggak ya? Bener. Itu bener ya? Bener. Oke. Jadi burnout itu merupakan suatu istilah populer gitu ya, sama seperti quarter life crisis. Ibaratnya kalau suatu kalau misalnya perusahaan nih, masalah nama perusahaannya apa, brandingnya apa. Nah, sebenarnya burnout itu seperti brandingnya, jadi kayak nama beken, nama kerennya. Nama kerennya dari situasi di mana ketika individu itu merasakan stres yang sangat berat. Gitu. Jadi burnout itu stres yang terlalu berat. Oke. Ya. Terus. Jadi kenapa burnout, yaitu memang diambil dari suatu fenomena terbakar. Jadi gambarannya, jadi gambaran individu yang mengalami burnout itu seperti itu gitu. Hangus. Oke, karena terlalu stres itu karena tadi. Terlalu stres gitu. Okay. Jadi mungkin stres itu sendiri apa ya sebenarnya ya? Nah, apa yang bisa digolongkan sebagai stres dan apa yang enggak gitu. Jadi ya biasa aja gitu sebenarnya. Nah, kembali lagi ya. Jadi stres itu merupakan sesuatu yang cukup umum. Stres itu merupakan respon tubuh kita terhadap situasi yang menekan. Nah, menekan ini jangan diartikan hal yang gede-gede dulu. Sesimpel misalnya macet, sesimpel macet ya yang saya hadapi tiap hari. Iya kan? Sesimpel hujan, jadi kita mau keluar terus hujan. Kemudian sesimpel suara yang berisik, kan sempat ada film Korea tuh yang mengatakan bahwa ada tetangga di sampingnya dihukum karena itu suaranya berisik. Saya nggak tahu, nggak nonton film Korea saya soalnya. Itu pernah diangkat lah, maksudnya fenomena tersebut karena kebisingan. Jadi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau itu bisa bikin stres sebenarnya ya. Yang kecil-kecil gitu bahkan sudah bisa bikin stres gitu. Betul sekali. Tadi kan katanya Kak Fani ya, stres itu respon tubuh. Nah, respon tubuh ini apakah fisik atau secara fisik atau secara rohani, bukan jasmani, rohani gitu ya, secara jasmani atau bukan gitu. Jadi yang saya sampaikan respon tubuh berarti dalam artian fisik kita, kemudian pikiran kita, kemudian emosi kita. Fisik itu seperti apa sih? Seperti yang saya sampaikan kan, situasi yang menekan ini nggak harus sesuatu yang wow gitu ya. Sesimpel hujan gitu aja, atau perubahan cuaca, pancaroba yang terjadi dalam tubuh kita apa sih? Pilek. Ya, nah sebenarnya tubuh kita tuh mengalami stres itu tadi gitu. Kemudian kalau misalnya secara psikologis ya itu tadi, keadaan yang mungkin membuat kita menjadi lebih sensitif, mudah marah, terus mungkin mengganggu aktivitas kita gitu. Jadi
seperti itu, respon tubuhnya itu seperti itu. Ada nggak ini, ada kayaknya saya tahu beberapa orang yang beresponnya terbalik gitu ya. Jadi kalau cuaca lagi cerah, udaranya dingin gitu, itu jadi happy banget gitu ya, terus jadi produktif banget. Dan kalau misalnya lagi lagi panas terus mendung itu jadi mager. Nah, seperti itu juga kah? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Jadi itu sudah hal sesimpel itu tuh sudah jadi stres gitu ya. Iya, memang. bagi tubuh. Yang mungkin kadang tidak kita sadari. Makanya kalau misalnya kita melihat lagi ya tingkat stres individu-individu yang ada di kota dibandingkan di desa jauh lebih tinggi di kota. Ya itu tadi mungkin karena stresornya banyak. Stresornya banyak. Sesimpel ya kalau misalnya kita ke Jakarta aja ya. Kita mau berangkat kerja aja udah hektik banget, harus rebutan KRL misalnya. Iya betul. Rush hour itu real kalau di Jakarta kan ya. Oke. Ya itu jadi sesederhana itu memang stres itu. Jadi memang stres itu cukup umum dialami oleh semua manusia yang ada. Oke. Nah, kalau burnout. Nah, ini stres yang kembali lagi seperti yang saya sampaikan. Jadi ketika stres terlalu berlebihan itu akan menyebabkan burnout. Jadi ya segala sesuatu yang berlebihan itu ya memang buruk kan ya, termasuk stres. Jadi kalau misalnya ditanya stres ini baik nggak sih bagi kita, ya baik dalam kadar tertentu. Jadi kalau misalnya boleh digambarkan, stres itu seperti kurva normal. Kurva normal. Kurva itu gini ya. Gini, iya. Jadi kalau misalnya sedikit stres yang kita dapatkan, kita nggak akan produktif, kita nggak akan optimal. Bayangkan saja, misalnya kita kuliah tapi nggak ada deadline tugas, nggak ada batas kuliah. Sans banget kan hidupnya gitu. Nah, jadi dengan adanya sedikit stres yang diberikan, itu akan membuat kinerja kita menjadi optimal, kita menjadi individu yang produktif. Tapi ketika hal tersebut itu terlalu berlebihan, ya itu akan menyebabkan kita burnout. Nah, terlalu berlebihan ini apa? Apakah kita yang kurang bisa mengelola stresnya atau gimana? Yang dimaksud terlalu berlebihan tadi apa? Bisa jadi, pertama kita kalau istilah kami coping stresnya. Coping mekanismenya nggak jalan. Yang kedua memang situasi itu sangat berat terjadi secara lama, terus menerus, dan dia nggak bisa ngontrol gitu. Ya memang ada dua sisi lah ya, dianya sendiri kurang punya, tapi secara lingkungan mungkin situasinya memang sangat berat gitu. Oke. Kalau stres dan burnout ini ya, kalau sudah jadi burnout, apakah tadi itu ya kalau Kak Fani kan tadi udah bilang tubuh fisik itu bisa merespon gitu ya terhadap stres, kadang bisa pilek, kadang bisa keringetan mungkin ya. What's the worst gitu, situation yang atau situasi paling buruk apa yang bisa disebabkan karena stres gitu untuk kesejahteraan fisik kita? Kalau fisik ya sebenarnya masalah-masalah terkait dengan kesehatan itu salah satu penyumbangnya adalah stres. Contohnya misalnya saya pernah menangani case diabetes. Secara obat dia minum terus, tapi kadar gulanya nggak turun-turun. Penyebabnya apa? Ternyata stres itu tadi. Oh, bisa sampai gitu ya? Iya. Itu mempengaruhi hormon atau apa? Iya, benar. Jadi stres itu mempengaruhi kinerja hormon. Untuk hormonnya seperti apa mungkin bisa mengundang pakar yang lain. Oke. Dibandingkan saya salah ngomong gitu. Oke. Oh, bisa sampai kayak gitu ya? Bisa sampai seperti itu. Bisa apa ya? Kalau saya pernah tahu tuh gitu itu juga bisa benar, bisa karena stres gitu. Oh, bisa. Jadi nggak cuman penyakit pikiran aja ya, ternyata itu bisa termanifestasi gitu jadi penyakit fisik juga yang bisa mengganggu keseharian kita juga. Ya. Itu stres, burnout apalagi gitu kan. Dan stres ini merupakan pintu
pintu gerbang dari segala gangguan psikologis yang lain. Oh, misalnya? Misalnya, jadi kalau misalnya depresi itu bisa berawal dari stres. Jadi stres yang terjadi terus-menerus, kemudian individu itu tidak bisa mengatasinya. Jadi agak sedikit perbedaan karakteristik ya dari stres dan burnout mungkin. Jadi ketika individu mengalami burnout, yang terjadi itu individu merasa kelelahan, merasa dirinya tidak mampu. Jadi lelah itu secara fisik? Iya, secara fisik dan mental. Secara fisik dan mental. Sesimpel mungkin menjelaskan dengan lebih mudah lagi ya penjelasannya. Misalnya kita sekedar balas teks gitu kan sesuatu hal yang mudah. Tapi ketika kita dalam situasi yang burnout, kayaknya effort banget nih buat bales teks, buat ketemu orang gitu. Nah, burnout ini nanti bisa menjadikan individu menjadi depresi. Depresi bisa karena stres. Bisa. Kemudian stres juga bisa menyebabkan schizophrenia itu tadi. Schizophrenia ini apa ya? Kalau didengar itu kayaknya serem banget gitu. Gangguan psikologis yang cukup parah, bukan cukup parah ya, paling parah. Paling parah tingkatannya, karena itu tadi individu sudah mulai kehilangan kontak dengan realitas yang ada. Tapi itu kayaknya tema yang sangat berat ya. Nanti kita akan bahas kapan-kapan. Oke. Nah tadi kan Kak Fani bilang itu umum, stres itu umum. Kemudian stres itu umum, semua orang mengalaminya begitu. Nah, kapan kita mengetahui bahwa itu sudah jadi burnout gitu? Nggak cuma jadi stres aja gitu, tapi kapan kita tuh tahu bahwa itu sudah jadi kita tuh sudah burnout gitu? Jadi dari ciri-cirinya bisa terlihat. Jadi ketika kita masih aktif untuk reaktif terhadap suatu permasalahan itu kita masih bisa dikategorikan itu sebagai suatu stres. Jadi kita masih ada upaya untuk menyelesaikannya, terus masih ada rasa oh ya ini masih bisa diselesaikan. Nah tapi ketika kita sudah merasa aku nggak bisa nih, udah nyerah gitu, nah itu sudah mulai masuk ke arah burnout itu tadi. Jadi gitu ya, kita harus pinter-pinter mengenali diri gitu. Betul. Ya. Apakah kita itu stresnya ya masih dalam tahap yang bisa diatasi atau dikelola begitu, atau udah nyerah, itu ya berarti kita sudah masuk ke burnout. Nah sebaiknya itu kita sudah mulai sadari ketika berada pada posisi stresnya ini. Karena ketika kita sudah burnout, pada umumnya individu kurang menyadari dirinya bahwa malah gitu ya. Beberapa case yang ada itu individu yang mengalami gangguan yang cukup serius bahkan tidak menyadari bahwa dirinya itu sedang bermasalah. Ya, ketika individu merasa dirinya ini punya masalah, ini sebenarnya itu merupakan suatu hal yang bagus sebenarnya, bahwa ya dia masih punya kesadaran untuk itu gitu. Tapi ketika individu sudah menyadari bahwa dia nggak masalah, nah ini sebenarnya masalah. Oke. Tapi tidak bisa diartikan secara general ya, bahwa seperti itu. Jadi setiap orang kan beda-beda. Ya. Baik. Kak Fani tadi kan dijelaskan gitu ya, stres, kemudian tubuh itu tidak bisa mengelolanya atau itu bertambah hebat begitu, jadi kan masuk ke burnout. Dan kadang-kadang orang itu malah tidak bisa merasakan kalau dia itu burnout. Stresnya bisa mereaksi terhadap stresnya, tapi kalau burnout itu kadang-kadang nggak bisa. Nah, itu apakah kalau orang itu sudah skeptis gitu ya dengan stresornya, itu juga burnout? Bisa jadi. Jadi ketika individu sudah mulai merasa demotivasi, ya kan, kurang motivasi, itu memang salah satu tanda individu itu sudah memasuki burnout itu sendiri. Jadi udah mulai merasa skeptis, kan merasa nggak mampu, nggak bisa gitu kan. Babah wes gitu babah wes kalau ya. orang Jawa ya gitu. Itu
itu sudah mulai burnout sudah ya? mulai burnout. Ya itu tadi mungkin karena permasalahan yang ada itu tidak kunjung selesai sebenarnya. Oke. Jadi salah satu penyebab burnout, misalnya individu, oh ini dapat masalah nih, semangat nih untuk menyelesaikannya ya kan di awal. Terus lama-lama kita udah effort banget, kok masalah ini nggak selesai-selesai sih, kok nggak ada akhirnya nih. Atau nambah malah. Atau nambah malah. Nah itu akhirnya menyebabkan individu tuh burnout itu tadi gitu. Oke, dan bisa skeptis itu dan kadang kita nggak sadar ya. Nggak sadar. Kalau kita lagi burnout gitu. Sampai di fase itu tuh nggak sadar gitu. Tahu-tahu udah habis aja energinya. Oke, tadi Kak Fani juga ngomongin soal coping mechanism. Nah, coping mechanism ini bentuknya gimana ya? Tiap orang kan pasti beda-beda ya. Tapi Betul. yang secara umum itu bagaimana? Jadi coping mekanisme itu sendiri dibagi menjadi 2. Jadi ada, kalau kami istilahnya itu ada 2, problem solving mekanisme sama emosional. Emosional. Jadi bukan fight or flight gitu ya? flight, fight, freeze itu adalah respon individu terhadap stresor. Oke. Stimulus yang menyebabkan stres itu kan namanya stresor. Jadi respon tubuh terhadap si stresor ini tadi itu ada 3. Flight, menghadapinya. Fight ya? Fight, menghadapinya. Flight, lari. Atau nge-freeze, nggak lari, nggak menghadapi, nge-freeze itu diem. kalau orang Jawa ngomongin jegideg. Jegideg boyo. Iya, jadi freeze, nge-freeze. Gitu. Itu. Nah, sebentar saya lupa istilahnya. Jadi itu ada 2 coping stres ya. Secara permasalahan lah. Yang kedua secara emosi. Secara emosi itu seperti apa sih? Contoh, ketika kita stres, makan apa? Coklat. Coklat. Saya mah makan semuanya, makan orang juga bisa kalau stres. Nah, terus kemudian ketika kita stres, cowok-cowok biasanya ngapain? Rokok. Oke. Nah, itu sebenarnya untuk meredakan dari sisi emosinya. Membuat kita menjadi lebih rileks, lebih santai. Ya, itu lebih bahagia lagi. Itu penyelesaian berbasis emosi. Emosionalnya tadi yang diselesaikan. Nah, tapi tidak menyelesaikan masalahnya. Tadi tidak menyelesaikan masalahnya. Nah, penyelesaian masalahnya gimana sih? Ya tadi mungkin manajemen waktu. Kalau misalnya memang penyebab stresnya ini adalah kita kurang bisa manajemen waktu dengan baik atau komunikasi kita. Jadi kalau problemnya ini bergantung sama penyebabnya ini apa sih? Apa yang menyebabkan kita stres? Nah, pada umumnya individu ini tadi itu hanya akhirnya kenapa kok stres menjadi burnout dan menjadi gangguan-gangguan yang lainnya, karena ini tadi nggak jalan atau jalan salah satu aja. Oke. Emosinya jalan tapi tidak menyelesaikan masalah. Betul. Atau menyelesaikan masalah dengan emosi. Tapi tidak memperhatikan penyelesaian pengelolaan emosi ini tadi. Nah, inilah juga yang akhirnya menyebabkan individu-individu beberapa ya menjadi kecanduan. Sampai bisa sampai gitu ya. Misalnya individu yang kecanduan minum, karena merasa dengan minum itu merilekskan dia, membuat dia nggak berpikir dengan masalahnya. Oke. Akhirnya tapi ya itu masalahnya tapi nggak selesai kan. Iya. Itu dia cuman emosinya aja yang diturunin gitu kan. Iya. Akhirnya setiap kali kena masalah, minum aja nah. Terus akhirnya kadarnya meningkat, jadilah menjadi kecanduan itu tadi. Jadi melihat minum, itu adalah suatu penyelesaian permasalahan. Begitu pula dengan misalnya mungkin merokok. Dan bisa apapun ya, kecanduan itu bisa apapun kan ya. Coklat. Oke, kecanduan kan? makan. Gitu. Jadi kan penyakit lain akhirnya muncul, obesitas dan segala macam hal yang ada. Mungkin itu tadi yang dikatakan Kak Fani, stres itu adalah pintu masuk untuk berbagai macam penyakit baik fisik maupun pikiran. Gitu. Oh ya, noted. Nah, supaya nggak jadi kayak gitu, gitu. Itu apa yang harus kita lakukan? Caranya kita mengenali
bahwa kita itu lagi stres dan segera mungkin diselesaikan gitu masalahnya, baik secara emosi maupun akar masalahnya itu sendiri. Gimana tuh Kak Fani caranya? Yang pertama memang awareness sih, kesadaran kita terhadap diri kita sendiri, kondisi kita gitu. Kemudian ya merefleksikan sebenarnya apa sih yang terjadi sehingga saya menjadi seperti ini. Apakah memang kemudian manajemen waktu saya yang kurang baik? Biasanya manajemen waktu sih yang akhirnya berpengaruh. Misalnya tugasnya, jadi salah satu penyebab stres ini kan tugasnya banyak sekali. Tapi karena apa? Tapi karena kita tuh nggak bisa ngatur waktu dengan baik, nunda-nunda pekerjaan. Nah itu nanti kayaknya ada sesi khusus tentang menunda-nunda. Betul, procrastination ya. Itu. Oke, jadi itu ya. Terus apa lagi Kak? Apalagi yang bisa dilakukan ya ketika kita menyadari bahwa kita stres, yaitu perubahan-perubahan kecil, semisal perubahan tidur, kemudian perubahan mood, itu kan kelihatan. Jadi individu yang sedang stres biasanya lebih sensitif dan reaktif. Makanya saya tadi sampaikan bahwa ketika kita masih stres, kita lebih cenderung reaktif nih. Beda kalau kita sudah burnout. Oke. Burnout lebih, dia hampir seperti depresi ya gejalanya. Jadi sudah kurang ada motivasi, sudah tidak reaktif lagi terhadap situasi yang ada gitu. Nah itu di perubahan-perubahan ya, perubahan mood, kemudian makan, tidur, itu sih sebenarnya bisa kita deteksi. Perubahan konsentrasi juga. Nah gitu. Nah saya itu juga pernah dengar mengenai istilah work-life balance gitu ya. Work-life balance itu entah itu work, entah itu study gitu ya. Nah ini apakah juga bisa menjadi salah satu solusi gitu ya, biar kita itu nggak cepat mengalami burnout? Benar sekali. Oke, jadi ngaturnya itu gimana ya supaya kita bisa seimbangkan antara kehidupan kerja atau studi dengan work life itu ya, dan life itu sendiri gitu. Jadi work life balance ini kan mungkin lebih ke bagaimana kita memanajemen waktu dan diri kita kan, supaya seimbang. Benar, itu merupakan salah satu solusi supaya kita itu bisa mengatasi stres yang kita hadapi. Apa sih maksudnya work life balance itu maksudnya gimana ya? Caranya itu gimana? Caranya yang pertama yang seperti saya sampaikan di awal, bagaimana sih cara menyelesaikan stres? Yang pertama kita harus aware dulu terhadap diri kita sebenarnya. Kebutuhan kita itu seperti apa sih? Kalau sudah tahu kebutuhan kita seperti apa, kita bisa menyeimbangkan aktivitas yang kita lakukan. Oh gitu. Karena kalau kita sendiri nggak tahu kebutuhannya kayak gimana mau tahu porsinya. Oke, kalau kebutuhan itu maksudnya kebutuhan kita termasuk dalam cara kita untuk menghadapi stresnya itu sendiri atau gimana? Nah, setiap orang kan pasti punya kebutuhan untuk fun, kebutuhan untuk, nah itu gitu. Tadi kan harus ada proporsinya. Jika itu salah satu berlebihan atau salah yang lainnya menjadi lebih kurang karena itu, ya itu tadi yang bisa menyebabkan stres. Sesimpel kita kurang tidur itu juga bisa menyebabkan stres ke badan kita. Makanya kan semua itu butuh balance kan ya. Kita pertama ya harus tahu berapa jam sih waktu yang kita butuhkan secara ideal supaya kita bisa optimal. Nah kalau kita udah tahu porsi-porsinya kan kita bisa mengatur hidup kita menjadi lebih seimbang lagi gitu. Dan mungkin ini agak sedikit tricky gitu ya, apalagi kita itu hidupnya, kalau yang bekerja kan kita diikat oleh waktu, kita diikat dengan kewajiban-kewajiban. Yang lagi sekolah atau lagi kuliah itu kan juga kadang 8 jam atau berapa jam ya anak sekolah sekarang, mulai pagi sampai jam 3 berapa, itu udah lebih dari 8 jam gitu kan ya sekolah gitu. Itu caranya ngatur gitu ya supaya kita nggak nabrak sama aturannya sekolah dalam hal jam. Misalnya kita tahu bahwa kita tuh butuh sebenarnya pelepasan stres atau kita butuh dengerin musik gitu misalnya, itu udah ya 10 menit gitu, tapi istirahatnya cuma 5 menit atau kayak gimana. Nah itu gimana Kak Fani untuk pinter-pinter ngaturnya ya? Pinter-pinter ngaturnya. Nah pertama kita harus cari tahu dulu ya. Cari tahu dengan cara apa ya? Coba-coba, berani coba-coba. Ketika kita nggak berani coba-coba untuk mengeksplor
pengalaman-pengalaman yang ada, experience baru, kita itu kadang nggak tahu sebenarnya yang efektif, yang cocok buat kita itu sebenarnya apa? Mana yang bisa lebih efektif buat kita. Oke. Jadi harus benar-benar aware sama kebutuhan diri kita sendiri gitu ya. Makanya kan mungkin kalau misalnya mereka yang salah satunya cara penyelesaian masalahnya adalah olahraga, ada program namanya HIIT ya kan. Bagaimana dengan waktu singkat energi yang dibuang itu bisa lebih besar. Nah, itu kan merupakan suatu solusi penyelesaian masalah bagi kita yang mungkin nggak punya banyak waktu untuk berolahraga, tapi pengen berolahraga untuk melepaskan emosi negatif yang ada gitu. Oke. Dan melepaskan, kalau saya pernah dengar tuh hormon hormon pereda stres itu apa ya? Dopamin. Ya, itu mungkin bisa meredakan stresnya dengan olahraga, betul, dengan bercanda gitu. Betul. Ketawa, guyon itu merupakan suatu coping stres, coping mekanisme yang baik ketika kita menghadapi situasi-situasi yang mungkin nggak enak bagi kita. Pantesan hihi mulu gitu ya orang-orang satu kantor ya. Rupanya mereka stres. Ya, oke. Justru kalau nggak hihi ini yang perlu dipertanyakan, gimana cara nyalurin stresnya gitu. Oke, jadi jangan sampai malah ini ya, banting-banting barang, merusak. Mending hahi daripada merusak ya Bapak Ibu sekali. Tidak merugikan siapapun. Oke. Kalau perlu disalurkan jadi komika. Oh gitu. Jadi selain menyalurkan stres, dibayar pula. Kayaknya uang tuh bisa meredakan stres banget ya. Bener. Salah satu penyebab stres itu adalah kondisi keuangan, kondisi ekonomi. Itu kan merupakan salah satu kebutuhan dasar. Sebenarnya kalau kita kebutuhan dasarnya kita tidak terpenuhi, ya ini tadi kan juga bisa menyebabkan stres kan. Oke. Jadi istilahnya money cannot buy happiness itu agak kurang tepat kayaknya. Enggak. Happiness sama betul, tidak stres itu beda. Jadi sebenarnya dengan kita punya lebih banyak uang kan lebih banyak cara penyelesaian masalah yang bisa kita lakukan. Simple, traveling. Traveling. Nah, sebenarnya kalau kita nggak punya uang, stres, ngapain? Ya udah, berdoa. Hai aja ya. Hai aja ya, yang gratis. Oke. Jadi itu merupakan salah satu coping mechanism untuk menghadapi stres dan supaya nggak burn out ya. Jadi mungkin kayaknya penting banget untuk kita itu punya support system yang bisa diajak berarti ya. Betul sekali, teman itu merupakan salah satu anugerah terindah gitu ya. Wow, iya. Kemarin saya sampaikan, bayangkan aja kalau misalnya kita harus membayar untuk teman kita seharga UMR gitu. Kaliin aja, misalnya kita punya 10 teman ya, berapa puluh juta yang harus kita keluarin untuk membayar mereka untuk mendengarkan keluh kesah kita. Iya. Menjadi shoulder to cry on, ya ampun. Jadi beruntunglah kita karena kita punya orang-orang di sekitar kita gitu ya. Meskipun kadang ya ada konflik sana sini ya, tetap kita harus bersyukur punya mereka. Oke, jadi tadi saya simpulkan ya, kalau kita tuh caranya mengelola tekanan, mengelola konflik tuh yang pertama memang kita harus mengenali diri sendiri ya. Kebutuhan kita seperti apa dan coping mechanism kita terhadap stres itu apa, baru kita bisa harus pintar-pintar atur dan coba-coba ya. Coba-coba ini efektif apa enggak gitu, bisa dilakukan terus apa enggak, itu ya Kak Fani. Betul. Oke. Kak Fani, kan sekarang ini zaman modern gitu ya, kita semua akrab dengan teknologi gitu. Nah, menurut Kak Fani itu apa sih hubungan atau apakah ada korelasi gitu ya antara teknologi dengan tingkat stres kita? Kayaknya zaman dulu ya nggak gini-gini amat gitu ya. Sekarang dengan bertambahnya teknologi itu kita stresnya juga tambah banyak gitu. Apa ada korelasinya tuh gimana tuh? Ada sih pastinya. Tapi korelasi kalau ditanya apakah itu positif atau negatif, ya dua-duanya sebenarnya. Jadi pertama dengan adanya teknologi sebenarnya tadi awareness kita terkait dengan misalnya stres dan lain sebagainya itu meningkatkan ya. Jadi individu jadi lebih tahu, oh ini kenapa, oh ini kenapa. Yang kedua, ada beberapa individu dengan teknologi yang berkembang sekarang menjadikan itu sebagai coping stresnya mereka, ya kan? Seperti main game, e-sport kan berkembang karena adanya teknologi, dan itu pada beberapa individu itu menjadi coping mekanismenya mereka. Tapi balik lagi, ya memang ada beberapa yang akhirnya
jadi distraksi jadi akhirnya. distraksi Bukan akhirnya coping mechanism. karena sibuk main game, terus kuliahnya nih terbengkalai, kerjaannya terbengkalai, balik stres lagi tambah mungkin lebih stres ya. Iya, Oke. malah lebih stres lagi. Jadi itu memang harus bisa mengenali juga ya seberapa jauh memang bisa jadi coping mechanism teknologi itu, atau ya bisa kita bilang mungkin media sosial juga yang berkembang dengan seiring dengan teknologi yang berkembang, itu juga kita harus mengenali kapan itu jadi coping mechanism, kapan itu jadi distraksi. Betul. Gitu ya. Jadi harus pintar-pintar mikir ya kalau kayak gitu ya, berarti ya dipikir ini sudah jadi distraksi apa belum, apakah ini masih batas normal gitu ya. Atau kayak gimana? Nggak usah terlalu banyak dipikir sih, maksudnya. Oh ya dipikir, kalau dipikir overthink lagi jadinya. Overthinking lagi iya, ya jadi jadinya. kayak ya udah, maksudnya kita perlu menyadari itu, terus ya mungkin kalau dipikir aja kan susah. Makanya kemarin di seri sebelumnya kan salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan lakukan menulis. Sebenarnya dengan menulis itu kan menjurnal gitu kan ya. Iya, menjurnal itu kan sesuatu yang ada di pikiran kita sebenarnya abstraksikan. Iya kan, dengan menulis atau menuangkannya dalam bentuk tulisan itu kan membuat apa yang abstrak ini menjadi lebih konkret lagi. Kita refleksi diri, terus abis itu dikristalisasi dalam bentuk tulisan. Itu susah cuy. Kalau menurut saya itu susah gitu. Nggak tambah jadi stres kan? Nggak, maksudnya kan menulis bukan menulis yang harus ada pakemnya SPOK atau enggak, maksudnya expressive writing aja. Jadi kayak apa yang kamu benar-benar pikirkan dalam kepalamu itu coba dituangkan. Itu akan membantumu untuk melihat, oh pemikiranku terlalu panjang nggak sih. Kadang itu kalau kita yang ada di bayang-bayang kita, misalnya kita mikir, mungkin mikirnya awalnya A sampai B gitu, terus nggak sadar tiba-tiba sampai Z aja udahan pikirannya. Jadi gitu itu kan ya. nggak sadar emosional berarti ya. Itu kan, itu makanya perlu ditulis dan dituangkan itu tadi, supaya emosi itu tidak membajak rasio. Buset, itu istilah apa lagi? Iya, kok emosi membajak rasio. Apa itu, saya juga nggak pernah tahu. Tolong dijelaskan. Jadi kadang kan gini Kak Fani, kita itu kadang bereaksi terhadap sesuatu atau terhadap stresor itu dengan cara yang kita nggak mikir gitu loh. Kadang ya kalau saya sendiri kan dari rumah saya itu jauh gitu dari kampus ya, bisa 15 kilo dan kayak Kak Fani tadi bilang bahwa sebenarnya kemacetan aja udah bikin kita stres ya, itu sudah bisa jadi stresor. Kita kadang-kadang udah nggak mikir, nyetir itu karena sudah nyetirnya udah lama, itu sudah di bawah sadar gitu kan. Jadi emosi jadi tin kayak gitu, itu kan kadang kita nggak usah nggak sempat mikir gitu bahwa ngapain juga dibawa emosi begitu. Kadang kan gitu ya, itu yang biasanya mungkin diistilahkan emosi membajak rasio. Oke, paham. Berarti lebih ke aktivitas kita yang tidak yang kita lakukan tanpa kita sadari, karena itu udah otomatis aja. Kadang-kadang kita kan juga gitu, bawaannya pengen ngamuk aja kalau ada yang nggak sesuai. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, ya ngapain ngamuk ya? Udahlah, kita jadi stres, masalahnya juga nggak selesai gitu. Gimana Kak Fani kayak gitu tuh membiasakan supaya jangan dikit-dikit emosi gitu, gimana ya? Pernah dengar mindfulness nggak? Pernah. Nah, itu sebenarnya sih solusi. Tapi saya pernah, mungkin ada yang belum pernah. Mindfulness harus dijelaskan dulu. Iya. Jadi mindfulness itu kita fokus sama sesuatu yang terjadi saat ini dan saat ini dan dalam waktu ini gitu. Fokus, benar-benar fokus ya, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita mungkin terima gitu ya. Bukan menitik beratkan pada apa yang kita pikirkan. Ibaratnya kita fokuslah menjalani apa yang present ya. Be present, iya benar. Kalau teman saya dulu pernah bilang, sekarang ada di sini apa yang kamu lakukan, ya di sini pikiranmu, di sini emosinya, di sini gitu. Itu, atau dalam tanda kutip ada yang menyampaikan be present selain itu ya, here and now, sekarang dan istilahnya banyak ya. Istilahnya banyak. Oke. Itu sih, itu juga bisa menjadi salah satu solusi. Supaya nggak kedistraksi sama hal-hal yang lain sama juga hal-hal. Dan kita lebih bisa menyadari, lebih bisa aware dengan diri kita sebenarnya.
latihannya nggak usah yang muluk-muluk yang harus kayak gimana, saya harus duduk seperti orang meditasi, nggak perlu. Sesimpel kegiatan sehari-hari, mindful di kegiatan sehari-hari, nggak usah banyak-banyak. Makan, apakah kita makan masih pegang HP? Oke. Iya ya, baru kepikiran juga ya. Jadi nggak harus hal-hal yang besar, tapi hal-hal yang kecil yang bisa kita mulai, dan itu pun yang saya coba lakukan. Oke. Fun fact sebentar ya Kak Fani ya. Saya pernah dengar ada satu istilah blue zone. Apalagi Blue zone itu adalah area-area di dunia yang dimana di sana itu ada tinggal orang-orang yang berumur lebih dari 100 tahun. Jadi harapan hidupnya sangat tinggi. Nah, salah satu area blue zone itu ada di Okinawa di Jepang. Nah, orang-orang di Okinawa ini menerapkan mindfulness ketika makan. Namanya hara-hachi, Bu. Jadi ketika makan itu mereka benar-benar ada di situ, mereka bersyukur bahwa ada makanan di situ. Makan itu nggak sambil disambi HP, disambi ngobrol, tapi benar-benar mindful. Dan itu terbukti untuk orang-orang di Okinawa, harapan hidupnya melebihi 100 tahun. Nah, itu ada berarti memang mindfulness itu bisa berpengaruh terhadap kondisi fisik kita juga ya. Betul, dan itu yang khas di budaya timur sebenarnya. Gitu ya, malahan harusnya khas di budaya timur. Kita di timur kan ya kapan ya. Oke. Maksudnya kalau dalam psikologi kadang kita tuh berkiblat ke arah barat kan, di mana ya kognitif ya kan. Tapi sebenarnya kita punya indigenous-nya sendiri nih orang timur, ya tadi pengolahan mindfulness ya. Itu meditasi gitu. Oke. Jadi itu yang mesti kita lakukan ya, be aware gitu ya dengan kondisi kita, dengan kondisi sekitar kita begitu ya. Jadi supaya kita juga tahu kita coping stressnya seperti apa. Oke, last question. Kalau kita sudah tahu ada orang yang atau kita sendiri burnout, terlanjur kadung gitu ya, burnout. What do we do? Kita harus ngapain nih? Yang pertama kita ajak mereka, kita rangkul, kita jemput mereka lah. Maksudnya mungkin bagi mereka yang udah burnout itu akan sangat sulit untuk keluarkan mungkin ya. Kemudian mungkin bisa kita ajak, kita berikan apresiasi sebenarnya. Jadi mereka yang burnout ini salah satu penyebabnya adalah mereka doing sesuatu tapi tidak ada apresiasi, tidak ada inputan dari lingkungan terhadap mereka. Oke. Noted. Nah, jadi dengan kita memberikan apresiasi terhadap apa yang dia lakukan, bagaimana dia berproses dan berprogres, dan tidak memberikan celaan-celaan tertentu, itu akan membantu mereka untuk mendapatkan motivasi, rasa percaya diri lagi. Dan rasa efikasi diri. Keyakinan diri bahwa dia itu bisa loh menghadapi permasalahan itu tadi. Gitu. Itu sih hal kecil yang bisa kita lakukan terhadap orang-orang di sekitar kita. Oke, jadi kita tidak hanya mindful dan aware akan diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain juga. Betul. Oke. Terima kasih banyak Kak Fani untuk pembahasan kita hari ini. Pasti masih banyak sekali ya isu-isu tentang mental health yang akan kita bahas bersama dengan Kak Fani. Makanya pendengar sekalian mesti rajin-rajin gitu ya mendengarkan dan nyari gitu di YouTube-nya Universitas Majung. Kita akan bahas begitu banyak topik-topik yang menarik gitu ya mengenai mental health. Nah, dengan demikian kita sudahi dulu diskusi kita pada hari ini. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih Kak Fani. Sampai ketemu lagi.